Tentukan pertama kali, minta nasihat, cari orang-orang yang Anda anggap bisa memberi Anda masukan dalam situasi Anda, di lokasi Anda, di tempat Anda, sesuai dengan persaingan dan sebagainya. Apakah Anda sebaiknya pakai dapur tertutup atau dapur terbuka? Kali ini kita bicara soal rekomendasi bisnis ya, rekomendasi bisnis. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya pelajari, kemudian saya ingin share pada kawan-kawan di sini apa yang bisa saya rekomendasikan kalau Anda akan memulai bisnis, atau kalau Anda bisnis sudah jalan tetapi Anda ingin memperbaikinya gitu ya. Nah, beberapa rekomendasi yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang rekomendasi yang pertama terkait dengan 3 cara menentukan model bisnis. 3 cara menentukan ya. Ini bukan model bisnis secara keseluruhan ya, tetapi 3 cara yang pertama dulu lah kita bicarakan. Karena saya tidak mau channel ini menjadi satu channel yang sangat rumit gitu, enggak ya. Karena saya juga enggak rumit sih ya. Jadi gini, kalau Anda ingin membuka bisnis misalnya, atau Anda punya bisnis yang sedang running atau baru running atau sedang bermasalah dan sebagainya, coba Anda perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, Anda harus menentukan ya, 3 hal yang harus Anda tentukan. Pertama, tentukanlah Anda itu memakai konsep dapur tertutup atau dapur terbuka ya, closed kitchen atau open kitchen. Anda tahu dong, dulu pabrik roti itu kita nggak tahu bagaimana mereka membuat rotinya ya. Nah, sekarang kalau Anda pergi ke mall-mall apa segala macam di seluruh dunia, termasuk di tempat kita di Indonesia, itu kan ada banyak orang jual roti dan memperlihatkan cara di etalase kaca bagaimana proses roti itu dibuat. Itu namanya dapur terbuka, open kitchen. Masih ada nggak yang kita nggak tahu bagaimana dia membuat rotinya? Masih ada juga, karena itu namanya closed kitchen, dapur tertutup. Dua-duanya jalan, dua-duanya jalan. Mana yang paling profitable, mana yang paling menguntungkan? Nggak bisa saya jawab itu sih, karena ada yang dapur tertutup dan sangat menguntungkan, ada yang dapur terbuka lebih menguntungkan. Jadi itu debatable lah ya, bisa kita diskusikan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sekarang dalam rekomendasi saya, Anda harus menentukan. Kenapa menentukan Anda ini dapur terbuka, dapur tertutup ini penting untuk bisnis Anda? Karena ini menyangkut turunan nanti strategi, taktik-taktik, cara-cara melakukan bisnis. Berbeda satu sama lain. Bahkan sebagai sesuatu yang paling gampang Anda duga, investasinya pun berbeda. Kalau Anda nyucinya di rumah, orang nggak tahu Anda melakukannya gimana, Anda jemur sendiri, Anda jemur nggak pakai dryer, nggak pakai mesin pengering, itu kan Anda bisa lakukan kalau dapurnya tertutup. Tapi kalau dapur terbuka, ya nggak mau orang kan. Karena itu umumnya dapur terbuka itu selalu investasinya lebih tinggi, ya. Nah, tapi apakah kalau investasi lebih tinggi kita lebih rugi? Nanti dulu. Lah kalau ini ramai sekali sementara di sini sepi, berarti dapur terbuka bisa sangat profitable karena orang percaya. Bagaimana orang percaya bahwa pakaian mereka diproses dengan benar kalau dapurnya tertutup? Kecuali Anda punya brand yang sangat bagus, ya. Kalau Anda lihat brand-brand satuan itu seringkali buka counter doang kan, kita nggak tahu mereka nyucinya gimana. Tapi orang rela menyerahkan pakaian-pakaian mereka yang mahal. Kenapa? Karena brandnya sudah trusted, sudah dipercaya. Bangunnya berapa lama? Salah satu brand yang paling besar menangani satuan di Indonesia itu adalah brand yang sudah berbisnis laundry sejak zaman kemerdekaan awal. Wah, itu lamanya. Anda mau selama itu, ya nggak apa-apa juga. Bangunnya sih nggak gampang. Ya. Jadi itu pilihan. Tentukan pertama kali. Minta nasihat, cari orang-orang yang Anda anggap bisa memberi Anda masukan dalam situasi Anda, di lokasi Anda, di tempat Anda, sesuai dengan persaingan dan sebagainya. Apakah Anda sebaiknya pakai dapur tertutup atau dapur terbuka? Itu yang pertama. Tentukan itu.
Kemudian yang kedua, Anda perlu menentukan apakah Anda perlu meminjam brand yang sudah populer atau Anda ingin membangun brand Anda sendiri. Sekalipun brand Anda sendiri ini tidak Anda niatkan untuk jadi brand yang sangat besar, nasional dan sebagainya. Tapi ya paling nggak milik sendiri. Misalnya, apalagi kalau namanya Anda kasih nama orang yang Anda cintai, entah itu anak, entah itu pasangan, atau bahkan nama diri Anda sendiri. Nggak jadi masalah kan? Tapi kalau Anda ikut brand yang besar, ya nggak bisa. Anda harus ikut dia, ikut aturan dia, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu perlu Anda tentukan. Saya tidak bicara, ini lebih baik dari ini lebih baik dari... No, enggak. Ya. Kalau lebih baik, itu selalu saya harus analisis konteksnya apa. Itu kayak, kalau dokter itu ya, saya akan periksa dulu. Ini kolesterolnya, triglyceridnya, gula darahnya, variabel-variabel itu, asam uratnya ada enggak, apa segala macam, itu harus diperiksa dulu kalau mau direkomendasikan spesifik. Kalau saya memberikan advice, saya selalu melakukan hal-hal itu dulu ya, jadi nggak ada yang generik begitu, nggak ada. Kemudian hal yang ketiga yang harus Anda tentukan adalah apakah Anda mau mengambil franchise yang terstruktur, berpengalaman, sekaligus berbiaya, atau business opportunity saja katakanlah ya. Jadi satu kesempatan di mana Anda dilatih dan sebagainya. Ini dua pilihan yang sering diberikan. Apakah franchise? Apa sih keunggulannya kalau franchise? Yang pertama, Anda ikut, mereknya udah dikenal, gitu kan. Yang kedua, misalnya pasokan, chemical, alat-alat kimianya, plastiknya, kebutuhannya, mesinnya, apa segala macam, Anda ikut seperti yang mereka rekomendasikan. Yang ketiga, SOP-nya, proses kerja, flow of work-nya, itu semua Anda tinggal ikut. Yang keempat, nah ini yang agak nggak enak, Anda bayar royalti. Yang kelima, kemudian kadang Anda bayar fee. Fee dulu, sekian, kemudian kalau ada hasil, royalti bayar tiap bulan. Kemudian yang keenam, karyawannya gimana? Nah, ini juga agak enak ya. Anda mesti cari sendiri juga. Walaupun nanti mereka yang melatih, tapi Anda cari sendiri. Kemudian yang ketujuh, jaminan suksesnya gimana? Jaminan suksesnya juga, siapa ya yang bisa menjamin sukses? Kelihatannya ya Anda tetap harus menerima tanggung jawab juga bahwa suksesnya itu Anda yang pikul juga pikirannya ya. Anda nggak bisa kasih saja uangnya, mereka urus semuanya, dan Anda ongkang-ongkang. Nah, itu namanya deposito, itu bukan bisnis. Resikonya lain ya, dan deposito selalu kecil. Imbal jasanya, return of investment-nya angkanya kecil. Nah, sebaliknya, cara yang kedua, kalau Anda mendekatinya sebagai pebisnis, Anda melakukannya secara mandiri, business owner sendiri, maka Anda, mereknya Anda tentukan sendiri. Pasokannya, chemical, mesin, apa segala macam yang diperlukan, Anda cari sendiri. SOP, apa segala macam, Anda belajar, bikin sendiri. Capek ya? Itu bagian gak enaknya, bagian kerjanya kan. Tapi bagian enaknya apa? Anda tidak bayar fee, Anda tidak bayar royalti, Anda merdeka. Jadi, gimana Anda dapat karyawan? Anda cari, Anda latih sendiri. Atau Anda cari, kemudian Anda undang orang untuk memberikan latihannya, dan Anda juga belajar sehingga Anda juga menguasainya. Dan kemudian, apakah ada jaminan sukses? Soal jaminan sukses sama saja. Kita bisa ikhtiar melakukannya dengan optimisme yang besar, karena tanpa optimisme, perubahan, kemajuan tidak pernah terjadi. Jadi, relatif, mana yang tepat buat Anda? Nah, di dalam pilihan-pilihan inilah saya menciptakan satu sistem ketiga, sistem Binatuku Laundry Advisor Network, BLA Network. Anda bisa memakai brand yang saya buat, Binatuku Laundry, dengan beberapa variasi tagline di bawah brandnya. Tetapi Anda mengikuti standar-standar, ya boleh dikatakanlah tanda kutip, standar-standar yang baik gitu ya, yang kita terus perbaiki, kita cari cara memperbaiki lagi sebagai rekomendasi-rekomendasi yang terus kita berikan. Tapi sepenuhnya Anda bertanggung jawab karena itu bisnis Anda. Anda ada di dalam jaringan ini.
Nah, mungkin pada waktunya nanti Anda harus bayar iuran juga, tetapi saya ingin katakan bahwa intensi niat utama kita membangun BLA Network adalah untuk memperbesar probabilitas, memperbesar kemungkinan pengusaha laundry dalam jaringan kita mencapai tujuan bisnis paling bottom line-nya, yaitu profitnya di atas 10 juta per bulan. Itu tujuan utama. Nah, kalau sudah di atas 10 juta per bulan, bahkan kalau misalnya 20 juta per bulan, dan dia bayar fee setahun, katakanlah 1-2 juta, pasti nggak keberatan kan? Ya, tapi kita ingin memastikan keberhasilan itu lebih dulu. Jadi saya harap ini punya gambaran apa yang perlu Anda tentukan dengan tegas untuk laundry Anda. Yang pertama, apakah Anda dapur tertutup atau dapur terbuka? Yang kedua, pinjam brand atau pakai brand sendiri? Yang ketiga, apakah brand itu juga terkait dengan franchise atau Anda mengembangkan brand Anda sendiri? Atau saya kasih alternatif yang ketiga, yaitu menggunakan BLA Network dengan standar-standarnya tetapi tetap milik Anda. Ini namanya ekstrim tengah, jalan tengah, ya, jalan tengah. Idenya sebenarnya dari menghayati Pancasila. Pancasila itu bukan sosialis, bukan kapitalis, bukan dua-dua. Apa itu? Nah ini, jalan tengah, itu ya. Jadi BLA Network itu spiritnya adalah jalan tengah, moderasi. Apakah itu menarik? Nah, Anda yang putuskan. Tapi saya harap Anda tahu apa yang harus Anda tentukan untuk laundry Anda, agar Anda tahu apa yang kemudian harus Anda lakukan berikutnya, meraih keberhasilan sesuai dengan tujuan Anda berbisnis. Sukses besar untuk Anda.